Halo semuanya, selamat datang di podcast Let's Survives. Perkenalkan, saya Anastasia dan selama beberapa menit ke depan kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin terdengar berat tapi sebenarnya sangat dekat dengan kerjaan kita sehari-hari. Sesuai dengan judulnya yaitu ASN bukan robot, visualisasi bela negara versi kita. Kenapa sih harus bukan robot? Ya karena seringkali kita itu terjebak dalam rutinitas administrasi sampai lupa kalau di balik tumpukan berkas dan sistem aplikasi itu ada jiwa-jiwa pengabdian yang punya rasa dan empati. Nah, di episode kali ini kita bakal memvisualisasikan gimana sih wujud bela negara yang kita banget, yang adaptif dan kreatif, tapi tetap memegang teguh ASN berakhlak. Dan di episode kali ini saya nggak sendirian, karena saya bersama dengan 4 teman saya yang lainnya, sesama seperjuangan CPNS yang kebetulan mereka semua juga sedang digembleng buat jadi abdi negara. Halo guys. Halo. Halo. Halo Kak. Halo. Nah, kita perkenalan dulu yuk dari narasumber kita yang pertama. Dari Kak Virus dulu deh. Oke, halo. Kenalkan, saya Fairuz Syaugi dari RSUP Dr. M. Jamil Padang. Halo Kak Virus. Selanjutnya, moderator kita yang kedua yaitu Kak Widya. Halo, kenalin aku Widya Imelda Putri dari RSUP Dr. M. Jamil Padang. Halo Kak Widya. Selanjutnya yang ketiga yaitu Kak Rizky. Halo Kak, perkenalkan nama saya Rizky Profin, saya bekerja di RSCM Jakarta. Halo Kak Rizky. Selanjutnya yang terakhir yaitu Kak Sofia. Halo, saya Sofia Putri dari RSUP Dr. M. Jamil Padang. Nah, kan kita topik hari ini tuh tentang visualisasi bela negara. Kalau dengar kata bela negara, biasanya orang tuh mikirnya angkat senjata atau perang. Tapi kan kita CPNS di tahun 2026 ya. Masa kita ke kantor atau ke RS bawa bambu runcing sih? Kalau menurut Kak Rizky gimana? Kalau menurut saya Kak, di zaman sekarang itu angkat senjata itu udah nggak zaman ya. Karena sekarang itu kita lebih mikirnya ke mindset, gimana kita itu bisa memfilter hoax ataupun kita sesederhana aja kita masuk kantor tuh nggak telat tuh udah termasuk ini sih kita bela negara. Oke, kalau menurut Kak Rizky, bela negara tuh sesimpel kita bisa ngefilter berita-berita hoax yang beredar dan nggak telat masuk kantor, itu udah termasuk bela negara. Kalau menurut Kak Virus, bela negara tuh yang kayak gimana sih Kak? Aku setuju sih sama Mas Rizky. Kalau dari kacamata IT kayak saya ya, bela negara itu menjaga kedaulatan data. Jangan sampai data masyarakat bocor gara-gara kita lalai pakai password. Contohnya kita pakai password default admin 123. Nah, itu kan fatal banget ya. Bener sih, iya ya. Kalau menurut Kak Widya, bela negara tuh yang kayak gimana sih Kak Widya? Bener banget sih, sesuai dengan kata teman-teman yang lain. Kalau aku kebetulan aku penempatannya di rumah sakit, bagian pelayanan. Di bagian pelayanan itu visualisasi bela negara menurut aku tuh sesimpel kayak saya nyempas dengerin keluhan pasien, jawabin pertanyaan pasien. Ya kita itu kan seperti kayak wajah negara ya. Kalau kita galak atau bete, pasien pasti ngerasa nggak enak, negaranya aja galak sama dia gitu. Jadi bela negara itu ya kayak ramah sama pasien, sesama sejawat. Seperti itu sih. Oke, kalau tadi kan kata Kak Rizky, bela negara itu sesimpel kita bisa ngefilter berita-berita hoax di sosial media dan gak telat masuk kantor. Kalau kata Kak Virus, kita harus bisa menjaga kerahasiaan data masyarakat supaya nggak bocor. Kalau kata Kak Widya, kita harus sesimpel kita memberikan senyum dan setia mendengarkan keluhan pasien. Nah, kalau menurut Kak Sofi, Menarik ya bahasannya. Berarti kita sepakat kalau bela negara itu nggak harus hal-hal yang heroik, bisa sesimpel tadi senyum ke
pelayanan kita, senyum kepada pasien, seperti itu ya. Tadi juga kita sudah belajar juga kan, di agenda 1 ini ada 5 nilai dasarnya ya kan. Ada cinta tanah air, sadar berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, sama yang terakhir itu kemampuan dari awal bela negara. Wih, keren nih Kak Sofia. Terus Kak, kalau pengaplikasiannya, visualisasinya dalam kerjaan kita sehari-hari tuh kayak gimana ya Kak contohnya? Misal Misalnya, nih yang rela berkorban. misalnya kita rela berkorban ya. Bukan berarti kita rela berkorban itu adalah nyawa kita yang kita pertaruhkan setiap harinya ya. Tapi seperti setiap kita pasti pernah itu mendadak ada tugas di sore hari. Nah, tentu itu menyangkut tentang pelayanan kita kepada publik. Nah, dari hal ini kita menunda pulang kita untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, itu sudah termasuk dari pengorbanan kecil kita untuk negara dan untuk instansi kita. Seperti itu ya. Totalitas tanpa batas ya Kak ya. Nah, itu ya. Kalau menurut Kak Rizky nih, kalau bentuk contoh cinta terhadap tanah itu yang kayak gimana sih Kak? Kalau cinta tanah air versi saya itu kita bisa menunjukkan seperti kita beli produk UMKM lokal buat konsumsi rapat. Itu bela ekonomi negara juga kan. Iya sih, setuju. Kita ikut serta memajukan UMKM lokal. Tadi kan Kak Sofia udah nyebutin nih, ada 5 dasar cinta tanah air, sadar berbangsa, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Kalau sadar berbangsa dan bernegara tuh kayak gimana sih Kak contohnya Kak? Kalau menurut Kak Widya? Nah, menurut saya ya, kalau untuk sadar berbangsa dan bernegara, kayak menghargai perbedaan pendapat di forum rapat tanpa harus baperan, karena ada juga di sana kadang beda suku atau agama juga itu bisa. Kadang sesama kita aja nih, kayak aku dari Padang dan Kak Anastasia dari Jawa, kan berbeda-beda suku, tapi kita tetap satu. Gitu. Lebih ke menghargai ya Kak ya, menghargai keberagaman yang ada. Ya. Tapi jujur deh Kak, jadi CPNS tuh kan tantangannya gede ya. Kadang tuh ada godaan males kerja, ada godaan titip absen, atau mungkin lingkungan kerja yang kurang mendukung. Nah, gimana cara kalian tetap konsisten terhadap hal-hal tersebut? Nah, kalau aku sih ingat perjuangan pas ngerjain soal SKD dulu ya. Ini kan saingannya ribuan. Masa pas udah masuk jadi benalu di sistem gitu bahasanya. Visualisasikan aja kalau kita ini investasi negara. Negara udah bayar kita pakai pajak rakyat. Maka kita kerjanya cuma main method aja. Wah, nggak kerasa ya obrolan kita hari ini udah dalam banget. Jadi kesimpulannya, bela negara itu bukan soal apa yang negara udah kasih ke kita, tapi lebih ke apa kontribusi nyata kita sekecil apapun di posisi kita masing-masing. Nah, tepat banget tuh. Jadilah ASN yang solutif, bukan menambah masalah. Keren. Oke Sobat Latsar Vibes, itu tadi obrolan singkat kita terkait dengan visualisasi bela negara. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman CPNS lainnya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. ASN berakhlak. Bangga Melayani bangsa. Melayani.